Berjuang hingga akhir sambil menahan rasa nyeri, Kapten Yeom Hye-san akhirnya naik ke meja operasi. Ya, itulah yang akan menjadi highlight di berita pertama kali ini. Kapten sekaligus setter yang membawa Jung Kwan-jang Red Sparks melaju ke babak final setelah 13 tahun penantian. Yang berjuang pantang menyerah hingga akhir meski tertatih menahan rasa nyeri. Akhirnya naik ke meja operasi, demi menghilangkan rasa nyeri dari cedera lutut pada 28 April 2025 lalu. Kapten Red Sparks ini menunjukkan apa itu arti dari semangat juang. Di final kejuaraan musim 2024-2025, dia meminum obat penghilang rasa sakit demi memimpin timnya meraih mimpi gelar juara pertamanya dalam 13 tahun. Meski pada akhirnya, keinginan tersebut harus sirna di depan matanya. Timnya kalah pada set kelima atau set penentuan dari lawan terkuatnya, Hankook Pink Spiders. Yeom Hye-san menjalani operasi pada tanggal 28 April 2025 lalu, yaitu beberapa hari setelah pertandingan supermatch antara Korean All Stars versus Thailand berakhir, dan itu juga yang menjadi alasan, kenapa setter terbaik di musim ini tidak ikut bermain. Alasannya adalah, supaya lututnya tidak semakin parah menjelang tanggal operasi tiba. Diketahui, nyeri yang diderita Kapten Red Sparks ini berasal dari cedera lutut, tepatnya, ada kerusakan di area tulang rawan pada lutut di sebelah kanan. Cedera ini sebenarnya sudah dirasakan dari sejak awal musim, tapi Hye-san tidak mengira sakitnya ini akan semakin parah. Terutama pada saat pertandingan final ketiga, Hye-san bermain sambil tertatih, meminum obat penahan rasa sakit demi menahan rasa nyeri. Dan untungnya pada pertandingan ketiga tersebut, timnya berhasil mencetak kemenangan. Saat ini diketahui operasinya berhasil dan Hye-san kini telah dipulangkan. Dalam panggilan telepon baru-baru ini dengan seorang reporter, Yeom Hye-san mengatakan, "Dokter mengatakan operasinya berjalan dengan baik. Tidak ada yang istimewa untuk dikatakan tentang progresnya. Tapi tentu saja, saya harus lebih memperhatikan manajemen pasca operasinya. Masa rehabilitasi akan bervariasi tergantung pada kondisi pemulihan. Tetapi saya perkirakan sekitar 2 hingga 3 bulanan. Jadi rasanya, tidak akan ada masalah untuk memulai musim yang akan datang." Nah, perlu sobat ketahui, ini adalah pertama kalinya Yeom Hye-san menjalani operasi lutut. Tapi sebelumnya, ia pernah menjalani operasi-operasi lainnya seperti operasi patah tulang pergelangan tangan kanan bagian belakang dan ligamen jari keempatnya putus pada bulan Februari 2021, operasi patah tulang jari tengah tangan kiri pada Desember 2021, serta operasi tulang hidung pada Februari 2022. Nah, selanjutnya, perlu sobat ketahui juga bahwa saat ini Yeom Hye-seon menempati peringkat pertama di kategori set putri musim ini dengan perolehan 11,21 set per set. Bahkan, ia menjadi pemain voli wanita Korea pertama yang melampaui 16.000 set, melampaui pelatih Lee Hyo-hee dari Korea Expressway Corporation, dan menjadi pemain wanita Korea pertama dengan set kumulatif terbanyak dari yang pernah ada. Dan karena performanya ini, ia dinobatkan sebagai salah satu pemain terbaik The Best Seven untuk kategori setter untuk divisi wanita musim ini. Yeom Hye-seon yang pernah memenangkan penghargaan The Best Setter selama 4 tahun berturut-turut yaitu dari musim 2010-2011 hingga musim 2013-2014, kini kembali bisa merasakan kehormatan tersebut untuk yang pertama kalinya sejak nama penghargaannya tersebut diubah menjadi The Best Seven. Selanjutnya dalam wawancara tersebut, Yeom Hye-seon juga mengatakan tekad barunya yaitu, "Saya sekarang akan menargetkan 20.000 set. Selama saya tidak pensiun, rekor saya akan menjadi sebuah sejarah. Jadi saya akan bekerja lebih keras untuk memberikan bola yang bagus kepada para penyerang." Namun apakah keinginannya tersebut akan mudah tercapai pada masa yang akan datang? Mengingat pada musim depan, timnya tidak lagi diperkuat oleh Megawati, Vanja Bukilic, dan juga Pyo Sung-ju yang secara tidak diduga menyatakan pensiunnya setelah tidak mendapatkan kontrak pada bursa pemain free agent kemarin. Selanjutnya untuk berita kedua, datang dari sang mantan bomber Red Sparks, Vanja Bukilic. Diinformasikan bahwa saat ini Vanja Bukilic telah resmi bergabung dengan klub voli divisi 1 Italia, yaitu klub Il Bisonte Voli Firenze. Informasi ini sudah fix benar adanya. Terlebih dari klub Firenze sendiri, sudah mengumumkan di situs media sosial resminya pada tanggal 6 Mei hari ini, bahwa mereka telah merekrut opposite baru asal Serbia, Vanja Bukilic. Dalam captionnya mereka menulis, Bisonte Firenze dengan bangga mengumumkan perekrutan Vanja Bukilic yang berusia 25 tahun, yang saat ini bekerja di bawah perintah pelatih Serbia Zoran Terzic, untuk mempersiapkan VNL 2025. Ciao, I'm Vanja Bukilic and I'm so happy and excited to be joining Bisonte family and can't wait to meet you all. Un salute a tutti i tifosi del Bisonte Firenze. Ciao.
Vanja Bukilic adalah opposite asal Serbia, yang mempunyai tinggi 198 cm. Selama 2 musim terakhir, ia aktif di panggung Korea. Musim pertama dia bermain untuk Korea Expressway Corporation, sedangkan pada musim kedua, bermain untuk Jongwonjang Red Sparks, dia berpasangan dengan bomber asal Indonesia Megawati Hangestri, dan berhasil mengantarkan tim ini melaju ke babak final setelah 13 tahun penantian. Bukilic melakoni debut pertamanya di V-League pada musim 2023-2024 dengan mengenakan seragam Korea Expressway Corporation. Pada debutnya tersebut, Bukilic langsung menunjukkan performanya yang luar biasa sejak saat itu, dengan membuktikan dirinya bermain sebagai pemain kunci bagi tim, dan hal ini bisa dilihat dari peringkatnya di musim pertama, di mana Bukilic berada di peringkat ketiga dalam perolehan skor dengan 935 poin. Peringkat ke-8 dalam serangan keseluruhan dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 41,85%, dan peringkat ke-6 dalam serangan lini belakang dengan tingkat keberhasilan serangan 43,03%. Selanjutnya untuk musim kedua di Korea, Bukilic terpilih oleh Jongwonjang Red Sparks setelah kontraknya di Korean Expressway Corporation tidak mendapatkan perpanjangan kontrak. Di Jongwonjang, Bukilic bermain sebagai outside hitter, bermain bukan pada posisi utamanya yang sejatinya dia adalah seorang opposite. Tapi meski begitu, Bukilic tetap bermain dengan sangat bagus, bertanggung jawab atas serangan-serangan hebat bagi timnya, hingga menempatkannya berada di peringkat kelima dalam perolehan skor musim reguler dengan 638 poin, posisi keempat dalam rasio keberhasilan serangan dengan 40,93%, dan posisi ketiga dalam service S dengan 0,378%-nya. Babak playoff adalah momen di mana ia menunjukkan semangat juang pantang menyerahnya. Bersama dengan Megawati, Bukilic bermain hebat meski dalam kondisi cedera pergelangan kakinya, membawa timnya melaju ke babak final kejuaraan, berjuang hingga akhir match kelima, meski akhirnya Jongwonjang kalah dan berakhir di posisi kedua. Nah, setelah musim keduanya di Korea berakhir, Bukilic memilih berpisah dengan Jongwonjang. Meski mendapat tawaran dari manajer untuk bertahan, tapi Bukilic tetap pada keyakinannya untuk memilih pergi ke Italia karena ingin menimba pengalaman di panggung yang lebih besar di usia muda. Agennya menjelaskan, Bukilic sebenarnya merasa puas dengan kehidupannya di Korea, tetapi dia memiliki keinginan kuat untuk menantang dirinya sendiri di Liga Utama saat dia masih muda, dan ketimbang memikirkan perbedaan gaji, dia lebih ingin menguji potensinya sebagai opposite, yang sejatinya adalah merupakan posisi utamanya. Dan pada hari ini, Bukilic mengungkapkan perasaannya tentang penandatanganan kontrak dengan klub barunya Florence, dengan mengatakan, "Saya sangat menantikan momen di mana saya bisa bermain di Liga Bola Voli terbaik dunia. Saya sangat gembira bisa bekerja sama dengan para pemain terbaik, pelatih, dan juga para penggemar. Tujuan saya adalah melakukan yang terbaik untuk membantu tim memenangkan pertandingan sebanyak mungkin. Saya ingin menguji diri saya bermain di panggung yang besar ini, dan ingin berkembang baik secara individu maupun sebagai tim."